Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puni Cahyani, NPM 17017, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan judul saya yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, Nilai Tukar, dan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pendahuluannya yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Indonesia sebagai negara yang berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan dari segala sektor untuk menunjang perekonomian, yang pada akhirnya menunjang terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah utang luar negeri, penanaman modal asing, nilai tukar, dan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Yang kedua, bagaimana keefektivitasan utang luar negeri, penanaman modal asing, nilai tukar, dan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing, nilai tukar, dan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, bagi peneliti menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti di bidang yang sedang dikaji. Yang kedua, bagi pemerintah sebagai dasar pertimbangan dan pembuatan kebijakan dan mengkaji pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian di penelitian ini berjumlah 4, Y pertumbuhan ekonomi, X1 utang luar negeri, X2 penanaman modal asing, X3 nilai tukar, X4-nya pajak. Tahun penelitian yaitu dari tahun 2010 hingga 2017. Seperti yang saya tampilkan di presentasi hari ini, yaitu data pada tahun 2010 sampai 2017, yang mana menyangkut pertumbuhan ekonomi, hutang luar negeri, penanaman modal asing, kurs, dan pajak. Para audiens bisa melihat datanya dari presentasi yang saya tampilkan. Untuk slide selanjutnya yaitu hasil olahan data. Para audien bisa melihat uji asumsi klasik yang saya tampilkan di presentasi ini. Saya akan menjelaskan hasil uji T, pengujian terhadap variabel hutang luar negeri. Hipotesis pertama menyebutkan bahwa utang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perhitungan dari menggunakan program EFIUS 8, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,0221. Ini berarti keputusan tolak H0 dan terima H1. Artinya, hutang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan arah hubungan positif. Pengujian terhadap variabel PMA, hipotesis kedua menyebutkan bahwa PMA berpengaruh signifikan dan positif terhadap PE berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program EFIUS 8. Diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,9626. Ini berarti keputusan terima H1 tolak H0, artinya PMA berpengaruh signifikan terhadap PE karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan arah hubungan positif. Selanjutnya, pengujian terhadap variabel kurs. Hipotesis ketiga yang menyebutkan bahwa kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap PE. Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program EFIUS 8, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,6238. Ini berarti keputusan yang diambil adalah terima H1 dan tolak H0, artinya kurs berpengaruh signifikan positif terhadap PE karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan arah hubungan positif. Untuk variabel selanjutnya, pajak, hipotesis ketiga yang menyebutkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap PE.
Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program F8, diperoleh hasil bawah nilai signifikansi sebesar 0,5721. Ini berarti keputusan yang diambil adalah tolak H1 dan terima H0. Artinya, pajak berpengaruh signifikan positif terhadap PE karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan arah hubungan positif. Para audiens bisa melihat hasil uji asumsi klasiknya yang saya tampilkan pada presentasi kali ini. Para audiens bisa melihat dependen variabelnya itu pertumbuhan ekonomi. Metodenya saya menggunakan least squares. Ada variabelnya 4 variabel terikat. Baiklah, lanjut ke slide selanjutnya. Hasil uji F. Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan data terlihat bahwa variabel independen, hutang luar negeri, PMA, kurs dan pajak, signifikansi F hitung sebesar 75,06510 dengan tingkat signifikansi yang kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen, HLN, PMA, kurs, dan pajak berpengaruh terhadap PE. Dengan demikian, hipotesis pertama H1 dalam penelitian ini dapat diterima. Koefisien determinasi berganda. Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa R² sebesar 0,990198 yang berarti sekumpulan variabel dependen di dalam model dapat menjelaskan variabel independen sebesar 99,0198%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti. Untuk selanjutnya, adjust R². Nilai adjust R² artinya nilai R² yang telah terkoreksi oleh nilai standar error. Dalam tabel di atas, adjust R² sebesar 0,976918. Sedangkan nilai standar error model regresi 364448,4 ditunjukkan dengan label SA of regression. Nilai standar error ini lebih besar daripada nilai standar deviasi variabel independen yang ditunjukkan dengan label SD dependent part, yaitu sebesar 2398804 yang diartikan bahwa model regresi tidak valid sebagai model dependent variabel. Untuk normality testnya, para audien bisa melihat di presentasi yang saya sajikan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu H0-nya ditolak, H1-nya diterima dengan residual mempunyai distribusi tidak normal. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen, hutang luar negeri, PMA, kurs, dan pajak terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi, maka dapat disusun sebuah persamaan sebagai berikut. Para audien bisa melihatnya di presentasi yang saya sajikan. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan saran dari penelitian saya ini yaitu variabel hutang luar negeri dan PMA, kurs, dan pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hutang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah perlu melakukan evaluasi dan manajemen penggunaan hutang agar efektif dan efisien mengingat resiko beban yang akan dihasilkan di masa depan berkaitan dengan bunga pinjaman. Penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah perlu meningkatkan investasi asing ke dalam negeri untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik dengan mempermudah regulasi maupun menyediakan iklim ekonomi dan polhukam yang stabil. Kurs rupiah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, karena nilai tukar rupiah per dolar berkorelasi dengan beban pembayaran hutang luar negeri pemerintah. Dan kestabilan usaha yang mengandalkan bahan baku impor, pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah harus dikelola dengan baik mengingat pajak salah satu sumber pendapatan negara dan mengkampanyekan kesadaran membayar pajak terhadap masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari penelitian saya kali ini. Jika ada salah kata dan kekeliruan atas penelitian ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.